Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Nashihul Ibad. Kita sudah sampai ke bab 2. Kita lanjutkan yang kemarin baru sampai makalah ke-9. Malam ini kita lanjutkan kepada makalah selanjutnya, yaitu makalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asirah. Dan nasihat yang ke-10 an ba'diz zuhad, dari sebagian ahli juhud. Siapakah ahli juhud itu? Wahum alladina ihtaqarud dunya. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka atau tidak mengharapkan akan perkara dunia. Walam yubalu biha, dan bahkan tidak mempedulikan apa yang berhubungan dengan dunia. Bal akhadhu minha, akan tetapi para ahli juhud itu mengambil dari dunia itu qadra daruratihim, seukuran keperluan mereka saja. Jadi tidak terlalu berlebihan. Tidak seperti kita, kalau kita itu ingin selalu lebih. Akan tetapi kalau ahli juhud membutuhkan perkara dunia itu hanya seperlunya saja. Kata ahli juhud, man aznaba dzanban, barang siapa yang melakukan dosa, ay tahmilahu, atau dia bangga dengan berbuat dosa, wa huwa yadhaku, maka dia itu merasa bangga, aywal hal, padahal annahu yafrahu, bahwa sesungguhnya yafrahu bitahmilihi, orang yang bangga akan melakukan dosa. Jadi dia itu melakukan dosa merasa bangga. Saya ini adalah penjudi, saya ini adalah tukang mencuri, dan saya ini adalah tukang berzina. Nah, itu bangga dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Fa innallaha yudkhiluhun nar, maka Allah akan memasukkan orang yang bangga dengan berbuat dosa itu an-nar, kepada atau dimasukkan ke dalam neraka. Qawayaki, dan dia itu akan menangis. Mengapa? Li'anna haqqahu an yandama wa yastaghfirullahu ta'ala lidzalik. Karena dia menangis itu sebetulnya bahwa hakikatnya itu dia menyesal dan memohon ampun kepada Allah dari perbuatan dosa itu. Jadi kita jangan merasa bangga dengan perbuatan-perbuatan dosa kita, apalagi dosa kita terhadap Allah. Bahkan dosa terhadap sesama pun, berbuat zalim kepada orang lain pun, kita jangan merasa bangga. Waman atau awahwa yabki, dan barang siapa yang selalu taat kepada Allah, wahwa yabki, maka dia akan menangis. Kenapa menangis? Hayaan minallahi ta'ala, karena merasa malu kepada Allah ta'ala, wa khaufan minhu ta'ala, dan karena merasa takut kepada Allah. Hiya taqwa ala taksyirihi bitil kato'ah, karena merasa malu dan merasa takut akan lalai ketaatannya kepada Allah, itu adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhu jannata, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang selalu taat kepada Allah itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wa huwa yadhaku, dan dia akan tertawa. Yang dimaksud dengan tertawa apa? Ay yafrahu goyatal farhi lihusuli madlubihi, dia merasa bahagia, merasa gembira, merasa senang dengan tujuannya menghasilkan atau apa yang diinginkan oleh dia. Dan diantaranya yang diinginkan oleh yang taat kepada Allah itu adalah afullahi ta'ala, yaitu maafnya dari Allah ta'ala. Jadi kita berangsur-angsur harus berbuat baik, dan kita berangsur-angsur harus mulai meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadiyata asrota, dan nasihat yang nomor 11 an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmat. Siapakah ahli hikmat itu?
ail aulia, yaitu para aulia. Kata ahli hikmah memberikan nasihat kepada kita, la tahkiru dunubas sigor, janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Ini kita kadang-kadang suka meremehkan dosa kecil. Aila ta'adduha sigor, atau jangan menambah-nambah mengulang-ulang dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasa'abu minha dunubal kibar, karena orang yang menambah atau menumpuk-numpuk dosa kecil itu akan menjadikan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Wa aidon rubama yakunu ghadaballahu ta'ala fi tilka sigor. Padahal bisa jadi bahwa dari dosa-dosa kecil itulah Allah bisa marah atau membenci kita atau menegur kita dengan azabnya. Jadi bisa jadi dosa kecil lah yang membuat kita menjadi sengsara karena marahnya Allah kepada kita. Jadi kita jangan menumpuk-numpuk dosa, karena yakin secara pemikiran kita apabila sesuatu yang sedikit kita kumpul-kumpul maka akan menjadi lebih banyak. Sama saja dengan dosa, karena kita berbuat dosa kecil, lama-lama maka dosa itu akan menjadi besar. Dan bisa jadi dari dosa kecil lah asalnya Allah marah kepada kita. Wal maqalatu saniyata asrota, dan nasihat yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil yang secara terus-menerus. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa kecil yang terus-menerus, al muwadafatu 'alaiha ta'adduma, maka akan menjadi besar. Seperti tadi hubungannya dengan makalah yang ke-11. Ta'adduma fatasiru kabiratan, maka akan menjadi dosa, maka menjadi besar. Jadi tidak ada dosa kecil dianggapnya kecil terus, tidak. Akan tetapi dosa kecil semakin menumpuk maka akan menjadi dosa besar. Wa aidon innaha ala azmi istidamitiha. Dan juga dikatakan bahwa mungkin bahwa untuk orang yang mendawamkan atau memperbanyak menseringkan dosa-dosa kecil, tasiru kabiratan, akan menjadi besar. Faina niyatal mar'i fil ma'asi, karena sesungguhnya niat seseorang dalam untuk berbuat maksiat, kanat maksiatan, maka akan menjadi maksiat. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, maka itu akan dinilai maksiat kepada Allah. Sehingga meskipun maksiat yang kecil, dosa-dosa kecil terus dilakukan, maka itu akan menjadi dosa besar. Wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar terkecuali itu dengan istighfar. Ay taubati bisyurutiha, yaitu yakni bertobat kepada Allah. Itu pun tobat dengan syarat-syaratnya. Kalau kita bertobat kepada Allah tidak diantaranya ayandama, an-nadam, merasa menyesal, ayukli'a, atau akan melepaskan dari perbuatan dosa, atau juga Allah yarji'a, tidak Allah ya udah tidak akan pernah kembali lagi untuk melakukan dosa. Nah itu juga salah satu syarat untuk taubat kepada Allah. Faina taubata, karena sesungguhnya bertobat itu tamhu asarul khati'atin, akan menghapus sumber-sumber dari kesalahan. Wa in kanat kabiratan, walaupun itu adalah yang besar. Jadi dosa besar itu kalau kita tobat maka itu akan lama-lama akan hilang, karena Allah Maha berkuasa untuk memberikan maaf atau mengampuni dosa-dosa manusia meskipun dosa itu kecil atau besar. Apalagi kalau dosa besar, maka harus dengan bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Di antaranya menyesal, tidak akan kembali, dan akan melepaskan perbuatan dosa-dosa besar seperti itu. Rawahul hadis. Adapun diriwayatkan hadis ini oleh Dailimi an Abi Abbas, oleh Dailimi dari Ibnu Abbas, lakin bitaqdimil jumlati illa khairah anilullah, akan tetapi riwayat dari Dailimi dari Ibnu Abbas itu adalah
di kalimat yang kedua itu dijadikan kalimat pertama. Maksudnya adalah wala kabirotan ma'al istighfar la, atau la kabirotan ma'al istighfar wala sogirotan ma'al israr. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Dailimi dari Ibnu Abbas. Jadi dibalikan, tapi kalau di dalam kitab ini la sogirotan ma'al israr wala kabirotan ma'al istighfar. Wal maqalatu salisata asrota. Adapun nasihat yang ke-13 di dalam bab 2 ini, kila dikatakan hammal arifus sanau. Hammal arifu, keinginan yang terbesar. Al-arifu bagi orang yang marifatullah, yang marifat kepada Allah, itu as-sana, yaitu muradul arif billahi sana'u alallahi ta'ala, yaitu orang yang selalu memuji kepada Allah. Jadi keinginan orang yang marifat kepada Allah itu adalah ingin selalu memuji kepada Allah. Bijamili sifatihi, dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah, dari wujud, kidam, bapa dan sebagainya. Nah, itu adalah orang-orang yang marifat kepada Allah. Dia selalu ingin memuji kepada Allah. Hammur zahid wa hammuz zahid ad-du'a. Adapun keinginan yang terbesar orang yang zuhud ad-du'a, yaitu doa. Ay muradul mu'ridi anijahidi ala qadril hajati minad dunya, yaitu keinginan-keinginan atau tujuan orang-orang yang judi itu adalah ingin ditambahkan kebutuhannya minad dunya, dari perkara dunia. Biqalbihi du'a, yaitu dengan doa. Wa huwa tadarru ilallahi ta'ala, dan orang yang zuhud itu adalah selalu tawadu kepada Allah Ta'ala. Bisu'ali ma indahu minal khair, dengan perkara-perkara yang ada di dalam dirinya itu suatu kebaikan. Mengapa? Sebab li'anna hammal arifi rabb, karena keinginan terbesar orang yang marifat kepada Allah itu adalah hanyalah kepada Allah. La sawabu walal jannah, tidak mengharapkan pahala dari Allah dan juga tidak mengharapkan surga Allah. Akan tetapi orang-orang yang marifat kepada Allah itu tujuannya hanyalah Allah yang memiliki pahala dan Allah yang memiliki surga. Wa hamma jahid nafsuhu ulak, tapi orang-orang yang memiliki keinginan, orang yang zuhud itu memiliki keinginan terbesar untuk dirinya, itu adalah manfaatun nafsihi, merasa dirinya ingin selalu bermanfaat, minas sawabi wal jannah, dari pahala-pahala Allah dan surganya surga Allah. Apakah ada perbedaan antara ahli marifat kepada Allah dengan orang-orang yang zuhud di jalan Allah? Fafarrik, maka akan ada perbedaan baina man himmatuhul hur wa man himmatuhu rabbus sudur. Jadi kalau orang yang zuhud itu adalah memiliki keinginan terbesarnya itu nanti adalah bisa mendapatkan pahala dan surganya Allah, dan bahkan di surganya ingin disandingkan dengan bidadari Allah yang diciptakan oleh Allah. Tetapi orang yang makrifat kepada Allah tidak berharap untuk pahala dari Allah, tidak berharap surganya Allah. Akan tetapi yang diharapkan oleh orang yang makrifat kepada Allah adalah as-sutur, dibukanya tabir agar bisa melihat Allah. Itulah keinginan orang-orang yang makrifat, berbeda dengan orang-orang yang zuhud. Qala turabi'ata asrota, dan nasihat yang ke-14, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmat. Siapakah ahli hikmat? Tadi sudah disebutkan, aib ba'ud qulub, yaitu orang yang bisa mengobati hatinya atau hatinya yang sangat bersih. Wahumul aulia, yaitu mereka adalah para auliyanya Allah. Kata orang-orang atau al-hikmat, man tawahhamma annalahu waliyan aula minallah, barang siapa yang memiliki keinginan terbesar dan memiliki dugaan terbesar bahwa ada orang yang lebih unggul daripada Allah, qallat ma'rifatu billah, maka orang itu adalah sedikit sekali ma'rifat kepada Allah. Artinya wal makna man dhanna anna lahu nasyiran aqrab minallah, dia memiliki prasangka bahwa ada orang yang lebih dekat untuk memberi pertolongan daripada Allah,
wa aksaru nusratan minhu, dan merasa lebih banyak pertolongannya dari selain Allah, fa innahu lam yakribullahu ta'ala, maka orang itu tidak ma'rifat atau tidak orang itu tidak ma'rifat kepada Allah, sedikit sekali ma'rifatnya kepada Allah karena masih menduga ada yang lebih baik daripada Allah. Ya, contohnya mungkin dia berharap kepada manusia, maka itu adalah orang yang sedikit sekali ma'rifatnya kepada Allah. Wa man tawahhama annalahu adwan, dan barang siapa yang memiliki keinginan terbesar, annalahu adwan, bahwa ada musuh yang lebih membahayakan an-nafsihi daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka orang itu adalah sedikit sekali ma'rifat akan dirinya atau sedikit sekali akan tahu pada dirinya. Apa yang dimaksud dari itu? Wa man dhanna anallahu adwan, barang siapa yang mengira bahwa ada sesuatu atau ada musuh yang lebih kuat aqwa min nafsi daripada dirinya, yaitu al-amaratu, untuk mengajak kepada kemaksiatan, wal lawamah, dan orang yang selalu mencaci atau orang yang selalu, bahasa kitanya maido, nah itu suka mencela, itu al-lawamah. Fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka orang itu tidak tahu akan dirinya karena sudah tersetir atau terbawa oleh amarah dan lawamahnya. Wal maqalatul khamisata asrata, dan nasihat yang nomor 15 di bab 2 ini, an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fi qaulihi ta'ala, dari surat Al-Quran ayat Allah Ta'ala, doharul fasadu bil bari wal bahr bi aidin nas. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ayat telah tampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena ulah manusia. Qala, maka Abu Bakar Siddiq berkata, bi tafsirihi dalik, menafsirkan kalimat ayat Allah qad doharul fasad bil bari wal bahri tadi, wa huwa al barru, daratan itu, wa huwa lisan, yaitu lisan, wal bahru, dan lautan adalah al qalbu, hati. Jadi diibaratkan daratan itu adalah lisan, sementara lautannya itu adalah hati. Faidah fasadal lisan, maka ketika sudah rusak lisan dengan sebab apa? Bisabi, dengan karena gibah, contohnya lisan itu seperti radio rusak yang tidak jelas. Bakat alaihi nufus, maka akan menangis seluruh manusia keturunan dari Bani Adam. Jadi kalau lisannya sudah rusak, bakat, maka akan menangis seluruh jiwa-jiwa atau manusia dari turunan Bani Adam. Wa idza fasadal qalbu, dan ketika hatinya sudah rusak, dengan apa? Birriyai masalan, dengan sifat riya, contohnya bakat alaihil malaikatu, maka akan menangislah dari perbuatan itu para malaikat. Ya, jadi kalau lisannya rusak, yang hanya menangis itu manusia dari Bani Adam. Kalau hatinya rusak, tidak hanya manusia yang menangis, akan tetapi malaikat pun ikut menangis. Kila dikatakan al-hikmatu fi, hikmah dari ayat tadi dan penjelasan dari Abu Bakar Siddiq tadi, fi annal lisan wahidun, ya, sebab lisan itu adalah satu, tanbihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ayat kallama. Jadi lisan itu cuma satu, sebagai pemberi tanbih kepada hamba Allah, annahu la yanbaghi ayat kallama. Jadi enggak usah terlalu banyak berbicara, illa bima yahumuhu wa bima, terkecuali berkata-kata dalam kebaikan. Maka ada kalimat kul auliyasmu, lebih baik kalau memang patut dibicarakan maka berbicara, kalau memang tidak pantas untuk diucapkan, liasmut, lebih baik diam. Wakila, dan dikatakan juga li analisan, karena sesungguhnya lisan ini lizakiri bi kulli lugatin, diucapkan dengan berbagai macam bahasa, lizikri,
Zikir kepada Allah dengan berbagai macam bahasa. Kalau kita Allah, Allah, Allah. Kalau orang Jawa Dugusti, Dugusti, Dugusti. Kalau orang Inggris mungkin my God, ya seperti itu dengan berbagai macam bahasa. Karena zikru lil mazkuril wahid, maka tetap saja yang namanya zikir itu tetaplah satu, yaitu wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Wa kadzalikal qalbu, dan juga hati. Hati ini bihilafin nahwil ain. Jadi hati satu, lisan juga satu. Berbeda dengan yang lainnya seperti mata. Mata itu ada dua, waludun telinga juga ada dua. Fa innahu yata'addadu, itu lebih dari satu. Maka qila li anal hajata ila sami wal basar aksaru minal hajati ilal kalam. Karena sesungguhnya kebutuhan pendengaran dan penglihatan itu lebih banyak yang dibutuhkan kecuali untuk lil hajati minal hajati ilal kalam, untuk dibicarakan. Wa inna masabahal qalba bil bahri, adapun Abu Bakar Siddiq memisalkan, mengistilahkan bahwa hati itu bil bahri seperti lautan, li syiddati umkihi wa ibtisaihi, karena begitu dalamnya dan begitu luasnya. Jadi hati itu meskipun dalam dan luas tidak bisa dirasakan oleh orang lain, tidak bisa diketahui oleh orang lain. Bahkan kita pun hati itu hanya bisa merasakan, letaknya itu di mana kita tidak tahu. Mudah-mudahan dari kajian kita Nashihul Ibad ini ada manfaatnya, karena berbagai macam nasihat untuk kita lakukan dan sebagai tanbih bagi diri kita ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.